Halo guys, hari ini aku mau ajak kalian ke Museum Nasional. Ikutin keseruan aku yuk! Sekarang aku mulai perjalanan dari halte Warung Jati menuju halte Monumen Nasional. Lihat langit di atas selepas hujan reda dan kau lihat pelangi. Dari halte Warung Jati, aku naik koridor nomor 6A. Setelah itu, aku transit sekali di halte Bundaran HI. Lalu, aku naik koridor 1 untuk menuju halte Monumen Nasional. Setelah sampai di halte Monumen Nasional, kalian bisa langsung lihat museumnya di sebelah kiri. Aku langsung keluar halte, lalu belok ke kiri untuk menyeberang ke museum. Sepertiku suara hati kita bergema melantunkan nada-nada melagu tanpa berkata seperti syair tak beraksara. Sekarang aku udah ada di Museum Nasional. Nah, akses ke Museum Nasional sangat mudah bukan? Karena Museum Nasional ini berada di tengah pusat kota, tepatnya di Jalan Medan Merdeka nomor 12, Gambir, Jakarta Pusat. Sebelum masuk, aku mau beli tiket dulu. Loketnya ada di sebelah kanan. Untuk harga tiketnya, dewasa Rp25.000, anak-anak umur 3-12 tahun Rp15.000, dan wisatawan asing Rp50.000. Ada juga tambahan untuk ruang imersiva yaitu Rp35.000. Untuk jam operasionalnya buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam setiap hari Selasa sampai Minggu. Tutupnya di hari Senin dan libur nasional. Kalian tahu kan Museum Nasional juga terkenal dengan Museum Gajah? Karena terdapat patung gajah di depan museumnya. Patung tersebut merupakan pemberian dari Raja Chulalongkorn dari Thailand pada tahun 1871 sebagai tanda terima kasih atas sambutan hangat selama kunjungannya di Hindia Belanda. Selain itu, di depan museum terdapat juga patung Kuyakin sampai di sana. Patung pusaran dengan figur manusia ini seperti arus perjuangan dan ketahanan budaya bangsa yang terus mengalir sepanjang waktu. Oke, aku udah beli tiketnya. Yuk kita masuk. Sebelum aku ekspor koleksinya, aku mau cerita sedikit tentang sejarah museum ini. Museum Nasional dulunya bernama Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, yang berarti Perhimpunan untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan. Perhimpunan ini berdiri pada tanggal 24 April 1778, yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. Isinya adalah cendekiawan yang tinggal di Batavia. Mereka suka meneliti banyak hal, mengumpulkan koleksi-koleksi, untuk nantinya yang menjadi cikal bakal Museum Nasional. Awalnya, kegiatan dan koleksi mereka ada di rumah milik Jacobus Cornelis Matheus Rademacher di kawasan Kali Besar. Karena koleksinya yang semakin banyak, sekitar tahun 1814, tempatnya pindah ke gedung di Jalan Majapahit. Lalu, pada tahun 1862, gedung di Jalan Koningplein West selesai dibangun, atau sekarang yang dikenal dengan Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Semua koleksi kemudian dipindahkan ke sini dan statusnya ditingkatkan menjadi Museum Nasional Indonesia pada tanggal 28 Mei 1979. Oh ya guys, Museum Nasional memiliki dua gedung utama, yaitu Gedung A atau Gedung Gajah dan Gedung B atau Gedung Baru yang memiliki 3 lantai. Salah satu daya tarik dari Museum Nasional, terdapat lebih dari 190.000 koleksi benda bersejarah dan kebudayaan dari seluruh Indonesia. Sekarang aku berada di area Rotunda. Ruangan ini menampilkan arca-arca dari abad ke-8 hingga ke-15. Koleksi di ruangan ini mulai dari arca Dewa Siwa Mahadewa, arca Ganesha, arca Bhairava Buddha, dan arca lain. Ini dia arca Bhairava Buddha, arca terbesar di Museum Nasional dengan tinggi 4,4 meter dan berat 4 ton.
Arca ini ditemukan di padang rokok dalam posisi tertidur dan menggambarkan Bhairava yaitu dewa kematian dalam aliran Tantrayana. Arca ini berdiri di atas orang mayat dan 8 tengkorak sebagai simbol tumbalnya. Di tangan kanannya ia memegang senjata belati dan di tangan kirinya memegang mangkuk tengkorak dan isinya darah manusia yang ia tumbalkan. Nah, ini dia spot foto bagi para pengunjung, yaitu Taman Arca atau Taman Nandi. Ruang terbuka yang menampilkan arca batu dan juga peninggalan Hindu-Buddha. Sayang banget guys, ruangan Pithecanthropus erectus lagi direnovasi. Ruangan ini terdapat replika tengkorak Pithecanthropus erectus atau Homo erectus beserta fosil, alat-alat batu, dan informasi kehidupan manusia purba di masa prasejarah. Di depannya terdapat peta suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk ke gedung B atau gedung baru. Di sini terdapat para Susantara untuk mencocokkan kemiripan wajah kita dengan suku mana. Dan saat ini terdapat event pameran dari Kedutaan Jepang sampai bulan Desember. Terdapat juga pameran negeri elok sampai bulan Desember, berisikan foto-foto alam dan masyarakat Indonesia yang memukau. Event pameran ini juga termasuk daya tarik dari Museum Nasional. Ruang baru yang ada di Museum Nasional yang dulu berisi koleksi arca-arca dan saat ini berisi tentang pendapuran seperti rempah-rempah, buku resep, cetakan kue, dan lainnya. Di lantai 2, pameran Mishkat merupakan pameran tetap yang menampilkan kekayaan budaya dan spiritualisme Islam di Indonesia. Pameran ini menyoroti sejarah perkembangan seni serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Ruang bukti awal masuknya Islam dan jalur perdagangan. Koleksinya seperti temuan situs Bongsal, yaitu keramik Persia, arca Sriwijaya, cincin Romawi, koin Abbasiyah dan Umayyah, manik-manik tembikar Irak, Iran, Yaman, dan koleksi lainnya. Ruang mushaf Al-Quran dan tradisi tulisan Islam. Koleksinya seperti Al-Quran terpanjang, Al-Quran terbesar, Al-Quran terkecil, berbagai macam mushaf, dan lainnya. Ruang akulturasi Islam dan budaya Nusantara. Koleksinya manuskrip kitab kuning dan naskah keagamaan, senjata tradisional, wali songo dan koleksi wayang, rehal dari berbagai daerah, dan koleksi lainnya. Memasuki lantai 3, terdapat ruangan Melawan Tanpa Gentar, yang menampilkan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ruang Indonesia Melawan Belanda, yang membahas berbagai perang daerah melawan Belanda. Koleksinya mulai dari Panji Aceh dan Banten, senapan setengga, meriam FOC, tombak pustaka, dan berbagai perisai dan berbagai keris, dan koleksi lainnya. Selanjutnya adalah Ruang Perang Indonesia Melawan Jepang, yang menampilkan poster propaganda Janji Matahari, Jawa Hokokai, Batik Hokokai, dan film propaganda. Ruang Perlawanan dan Peran Bangsa Indonesia menampilkan peran Laskar Pelangi, replika bambu runcing, wayang revolusi, replika Tandu Jenderal Sudirman, radio rimba raya, kentongan, dapur umum, uang gerilya, dan dokumentasi konferensi meja bundar. Dan yang terakhir, Ruang Titik Terang Bangsa Indonesia, berisi tentang arca Garuda, replika kitab Sutasoma, teks Indonesia Raya, Sumpah Pemuda, Deklarasi di Juanda, serta beragam budaya Nusantara seperti Noken Papua, Tifa, Sasando, kain tradisional, koleksi uang sejarah, dan koleksi lainnya. Museum ini menyediakan berbagai fasilitas atau amenitas yang membuat pengunjung jadi lebih nyaman. Mulai dari toilet, musola, ruang pamer ber-AC, area istirahat, ruang tunggu, hingga ruang anak. Tersedia juga kafetaria, toko souvenir, serta area pamer temporer untuk acara atau pameran khusus. Pengunjung juga dapat memanfaatkan panduan digital seperti layar interaktif, terdapat juga loker penyimpanan, stop kontak, serta tempat sampah di beberapa titik. Area parkirnya juga luas, dan seluruh fasilitas dirancang ramah disabilitas dengan jalur kursi roda dan lift. Untuk ancillary-nya, museum menyediakan pemandu wisata atau tour guide, layanan pembelian tiket online maupun offline,
serta berbagai program edukasi seperti workshop budaya dan kunjungan sekolah. Museum juga bekerja sama dengan komunitas dan lembaga pendidikan yang menyediakan layanan penyewaan ruang acara, layanan pemotretan atau dokumentasi resmi, serta pusat informasi yang membantu kebutuhan pengunjung. Seru banget ya eksplor Museum Nasional, kita bisa melihat dan belajar sejarah, budaya, bisa foto-foto juga, serta koleksi dan fasilitasnya yang luar biasa lengkap. Kalian wajib kesini. Sekian perjalanan aku hari ini, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di trip selanjutnya. See you!